Oh iya, sekarang kami akan membahas mengenai keluhan atau kendala pada motor New Mega Pro. Bahas tuntas tentang pada bagian luar ya. Yang pertama, teman-teman yang sering mengalami keluhan yaitu pada monoshock ya, atau shockbreaker yang tunggal ini ya. Kalau misalkan teman-teman masih bingung untuk setting hard dan soft, jadi kalau untuk arah tanda panah ini ya, ini posisinya dia ke arah kanan ya. Kalau misalkan teman-teman ini diketok ke sono ya, maka shock ini akan menjadi keras. Kemudian kalau misalkan pengen menjadi soft atau lembut ya, ini yang sebelah sini diketok ke arah sono, sehingga tulisan ini nampak yang sebelah kanan ini soft ya, lembut. Nah ini perbedaannya, dia kalau buat boncengan dia akan kerasa ngeper. Kalau misalkan teman-teman settingnya hard, boncengan dia akan keras. Nah itu untuk membawa beban, misalkan kayak semacam padi ya, atau barang-barang lah seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu tentang shockbreaker mati. Kalau shockbreaker mati, teman-teman bisa lihat di sini ada rembesan atau tidak, atau boxnya ini dicopot ya. Nah teman-teman bisa disemprot menggunakan WD pada bagian sininya, pos ringnya ya. Jadi bantalan karetnya di sini semprot, yang di atas juga disemprot. Kalau saya ini udah ngeper lagi ya. Yang sebelumnya udah pernah saya praktekkan ya. Hasilnya memang dia ngeper lagi, sehingga saya tidak jadi membeli shockbreaker lagi ya, atau monoshock lagi. Kemudian yang ketiga yaitu pada piston rem. Nah piston rem ini pada sini sering teman-teman harus dibersihkan menggunakan koas ataupun pada saat mencuci. Kalau misalkan tidak punya koas ataupun malas nyuci, teman-teman bisa menggunakan WD ataupun Rexo, disemprotkan pada bagian piston. Jadi jangan disemprot pada kampas, nanti licin di bagian piston, nanti dia akan rontok tanah-tanah yang nempel ya. Terus pada bagian karet sini juga ya, sama pada bagian depan juga situ disemprot juga ya. Nah kemudian yang keempat yaitu tentang karburator. Untuk karburator, kalau misalkan langsamnya sudah stabil, teman-teman usahakan dikasih tanda ya, kasih tanda garis spidol hitam ya. Fungsinya agar kita nanti setting lagi tidak bingung ya. Jadi tidak ini yang posisi mana yang kurang. Kalau misalnya udah kasih tanda ini, kalau misalkan ini geser ke sini kurang pas, ke sini kegedean misalkan, jadi akan ketahuan di sini ya. Itu yang poin keempat ya. Kemudian kalau misalkan shockbreakernya rembes, teman-teman bisa menggunakan gelang. Fungsinya agar debu-debu tidak nempel pada bagian sini. Kemudian dikasih sabun colek. Untuk praktek video ini udah saya upload ya. Yang poin kelima tentang shockbreaker kalau misalnya udah rembes. Nah rembes ini penyebabnya dia asnya baret. Biasanya teman-teman udah ngalamin jatuh motornya ke kanan atau ke kiri, maka dia akan baret sehingga bentrok dengan prosesi seal ya, seperti itu. Kemudian untuk yang poin keenam yaitu tentang dinamo starter. Kalau dinamo starter, kalau misalnya akinya udah lemah, dia sulit untuk mengangkat. Jadi usahakan teman-teman harus mengecek dahulu yaitu tentang akinya ya, seperti itu yang sering terjadi ya, dari monoshock belakang, shockbreaker depan, dinamo, dan rem, itu yang sering terjadi. Kalau untuk oli motor ini biasa saya ganti yaitu kadang 2 bulan sekali, kadang 1 bulan sekali, tergantung keluar kota atau tidak ini motor ya. Kalau keluar kota jarak jauh, maka saya 1 bulan saya ganti. Kalau jarang keluar, masih dalam lingkungan wilayah itu, 2 bulan sekali saya ganti karena masih bagus. Nah cara ngecek bagus tidaknya ada di sini. Mungkin itu udah cukup jelas untuk gambaran buat teman-teman ya, pengguna New Mega Pro. Nanti saya bahas tentang motor lain ya, sesuai requestan. Makanya silahkan di subscribe, bergabung ya. Jika ada tentang pertanyaan kerusakan, silahkan komentar ya. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan di subscribe, bergabung, ikuti channel ini gratis, dan share ke teman-teman. Sekian, terima kasih. Semoga video-video gambaran ini bermanfaat buat sahabat semua. Bagi yang masih bingung ya,